Maraknya kasus kekerasan, penganiayaan, atau pembunuhan pada anak-anak membuat kita semua merasa miris. Lebih dari 40 anak mengalami kekerasan setiap hari. Pada tahun 2024 tercatat 14.308 kasus kekerasan terhadap anak. Korbannya terdapat 15.886 anak di Indonesia. Khususnya di Bandung, pada tahun 2023 ada 303 kasus kekerasan anak. Dan menurut Suliswi Nurini, terjadi 7.644 kasus pada tahun 2024. Rumah yang harusnya jadi tempat yang paling aman menjadi tempat yang menyakitkan bagi anak. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dampak dari pola asuh yang tidak sehat itu bisa membuat resiko pengulangan terhadap generasi selanjutnya, yang disebut dengan trauma antar generasi. Trauma warisan bergenerasi yang entah kita tahu atau nggak tahu dari leluhur-leluhur kita. Apa trauma-trauma yang dialami oleh semua leluhur, termasuk orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, buyut kita, itu semua terhibahkan ketika tidak pulih. Yang diturunkan adalah kekerasan-kekerasan yang diberikan oleh nenek kakeknya, diturunkan kepada mamanya, diturunkan lagi kepada dia. Sehingga mereka ini mempunyai sifat yang pemarah, dominan dalam rumah. Di diri kecil dia ini sering mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua, juga melihat orang tua yang selalu bertengkar di depan dia. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua tidak sadar bahwa pola asuh yang mereka berikan adalah refleksi dari masa kecil mereka sendiri. Hasilnya apa? Banyak dari mereka yang tidak sadar, tidak pernah mempertanyakan atau merefleksikan bagaimana mereka diasuh. Seperti pengalaman traumatis yang pernah dialami orang tua pada masa lalu, selalu mendapatkan perlakuan kasar, dimarahi terus-menerus, atau dituntut untuk sempurna. Hal ini dapat membentuk pola pengasuhan yang serupa. Akibatnya, tanpa disadari, mereka mewariskan hal tersebut kepada anak-anak mereka. Ini bukan proses yang mudah. Oleh karena itu, kenali dirimu, kenali keluargamu. Pola yang tidak sehat bisa diputus. Anakmu pantas mendapatkan versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang masih terjebak dalam luka masa lalu.